Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ajak teman-teman untuk membantu channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat untuk kalian semua di bidang peternakan ya teman-teman. Oke. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang persiapan untuk ternak entok sistem pembibitan ya. Nah, untuk mulai di bidang peternakan pembibitan ini pastinya awal mula kita harus mempersiapkan sesuatunya agar ternak kita tidak ada kendala-kendala apapun. Nah, persyaratan yang mutlak yang harus kita siapkan adalah kandang. Nah, kandang itu sangat utama sekali karena itu buat membatasi ternak kita supaya tidak keluar dari area wilayah yang sudah kita tentukan. Nah, untuk menghindari salah satunya adalah entok kita hilang ya, atau mengganggu tetangga di sekeliling kandang kita. Nah, tentunya kita harus memiliki kandang penyekat pembatas biar tidak kemana-mana. Nah, untuk pembuatan kandang ini ada beberapa jenis ya, dan salah satu adalah dari bahan bambu juga bisa, dari jaring juga bisa, terserah mau membuat pagar apa saja. Intinya ternak kita tidak bisa keluar dari area yang sudah kita tentukan. Nah, kalau itu sudah kita siapkan, nah kemudian kita mempersiapkan tempat untuk bertelur, yaitu tempat pengeraman ya. Nah, tempat pengeraman bisa kita buat dengan menggunakan herbal, juga bisa langsung di bawah tanah ya, disekat sama herbal ataupun paping ya. Nah, kemudian bisa memakai papan atau kayu bisa kita gunakan, bisa kita buat beberapa petak. Nah, setelah itu baru kita mempersiapkan untuk pembelian calon indukan. Nah, untuk membeli calon indukan pastinya kita mencari yang sehat, yang postur besar, yang berkualitas. Nah, tentunya kita harus mencari secara teliti ya, jangan sampai kita membeli barang yang tidak sesuai ataupun barang yang sakit. Nah, hindari beli indukan dengan keadaan cacat. Jadi kita harus membutuhkan untuk indukan kita sempurna ya, dari sayap, dari kaki, dari paruh, dari tubuh, bentuk tubuh, dari umur. Jadi kita harus jeli dalam memilih untuk indukan kita biar nanti lancar untuk kita ternakan. Nah, setelah itu kita siapkan, baru kita menyiapkan program untuk pemberian pakan. Nah, untuk pemberian pakan ini kita harus mempersiapkan protein-protein yang terkandung dari di pakan untuk diberikan pada ternak kita supaya indukan kita bisa berproduksi dengan lancar dan maksimal, yang pastinya itu yang kita harapkan biar keuntungannya lebih besar. Nah, kita harus usahakan bahwa ternak bibitan kita harus di atas 10 butir telur biar target kita tercapai dengan baik. Nah, seperti yang saya sebutkan di poin pertama, pemberian pakan dan protein yang bisa mencukupi induk kita biar bertelur secara banyak. Dan kita perhatikan indukan kita atau bibitan kita yang akan kita pelihara ya. Contoh saja, kita mempunyai 20 ekor betina, pastinya kita membutuhkan pejantan, dan pejantan kita juga sesuaikan. Biasanya kalau pakai cara yang benar biasanya 5:1 ya, satu pejantan dengan 5 betina, tapi bisa lebih 7 ataupun 8 pun juga bisa. Jadi untuk 20 ekor betina kita cukup menyediakan 3 ekor jantan pun kemungkinan sudah cukup. Nah, setelah program pakan kita ramu dan kita ketahui, baru kita menunggu proses. Nah, proses untuk bertelur biasanya setelah beli, kadang kita membeli dari langsung betina yang sudah produk, pastinya tidak langsung bertelur. Kita selisih beberapa hari baru kemudian nanti bertelur, dan dia pun mengadaptasikan kandang terlebih dahulu. Dan kemudian kalau sudah berproduksi, biasanya kalau saya anggap saja 15 butir rata-rata, berarti entok kita bertelur itu selama 15 hari. Nah, selama 15 hari itu kemudian mengeram di kisaran
38 sampai 40 hari. Jadi masa bertelur 15 hari dan masa untuk mengeram 38 sampai 40 hari, paling lama 40 hari ya, tapi jarang sekali, biasanya 38 itu sudah mulai menetas. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan setelah kita mendapatkan hasil dari produksi meri kita? Nah, itu tergantung dari teman-teman, mau dibesarkan juga bisa, untuk kita jual anak entoknya juga bisa. Untuk harga anak entok sekarang di kisaran harga 11.000 sampai 12.000 per ekor ya. Nah, jadi teman-teman mau jual harga 11 sampai 12.000 atau mau dirawat dibesarkan untuk sebagai pengganti calon indukan nanti kalau sudah tua. Jadi seperti itu, ataupun untuk persiapan pembesaran kalau kita jual di umur 4 bulan sampai 5 bulan, atau untuk kita siapkan penjualan di waktu lebaran. Jadi itu semakin lama kalau kita mengikuti proses yang benar, pastinya kita akan semakin besar dan ternak kita semakin bertambah dan semakin maju. Dan usahakan pakan juga kita cari yang lebih gratis di wilayah kita ya, tentunya banyak sekali yang tersedia. Nah, keuntungan ternak entok ini apa ya, keuntungan sangat besar, sangat banyak sekali keuntungan dari endok ini. Salah satunya kalau kita ada kebutuhan mendadak kita bisa menjualnya, dan harga dari endok itu lebih tinggi dari ayam kampung. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui, dari harga entok lebih tinggi dan lebih mahal, dan daging pun lebih enak dan lebih gurih ya. Jadi sekarang juga banyak sekali rumah makan yang menyediakan olahan berbahan daging entok. Jadi kita sangat dimudahkan sekali untuk menjual ternak kita. Banyak sekali yang membutuhkan daging entok ini, ataupun lebaran harga sangat tinggi sekali. Satu jantan dihargai dengan seharga 250 bahkan lebih ya. Jadi ini adalah peluang usaha yang sangat bagus sekali kalau teman-teman tekuni dan teman-teman pelajari sedetail mungkin tentang peternakan entok ini, pastinya akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, dan keuntungan itu juga tidak kecil ya. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan yang besar kalau kita mengikuti cara-cara yang benar, dan pakan-pakan kita tekan semurah mungkin. Kalau bisa mencari pakan alternatif yang gratis ya, biar keuntungan kita makin berlipat tentunya. Nah, itu adalah persiapan-persiapan untuk memulai ternak entok pembibitan, dan sudah saya sebutkan semuanya. Dan itu tahap-tahap yang harus kita persiapkan tentunya, biar kita usaha semakin lancar dan bisa sukses di bidang peternakan entok ini. Mungkin demikian dulu video kali ini, semoga kita bisa beternak dengan baik, bisa mendapatkan keuntungan lewat ternak entok ini ya. Oke, demikian dulu video kali ini. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan lanjut subscribe, dan mohon dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Oke, terima kasih.